Nama saya Rijal, umur saya 26 tahun. Ini adalah pengalaman mistis saya pertama kali di hidup saya, yaitu saat perjalanan pulang setelah mengantarkan saudara ke stasiun. Awal mula ceritanya, pada sore hari itu, setelah saudara saya menginap di rumah, saya berniat untuk mengantarkannya untuk pulang. Karena saudara saya juga menginap sudah begitu lama di rumah saya, sekitar 1 minggu lah. Dan akhirnya dia meminta diantarkan ke stasiun, saya antarkanlah menggunakan mobil. Pada saat perjalanan, memang sore itu terlihat sedikit macet, namun masih bisa berjalan. Jarak dari rumah ke stasiun itu memang agak lama, karena rumah saya itu ada di daerah kabupaten. Jadi kalau untuk ke stasiun kita harus ke kota dulu. Dan saya mengambil untuk berangkat pada sore hari itu karena saya ingin mengejar untuk pulangnya itu tidak terlalu malam. Pada saat perjalanan, saya ingin memutar sebuah channel mistis yang ada di YouTube, dan saya itu mendengarkannya di mobil. Entah apa yang saya pikirkan saat di dalam perjalanan, saya nyeletuk dengan sedikit sompral. Wah, ini cerita-cerita mistisnya kayaknya settingan deh. Gue jadi pengen ngalamin cerita mistis, terus gue nanti mau kirimin tuh ceritanya ke channel ini. Ya memang mungkin saat itu saya merasa berani karena berdua dengan saudara saya. Akhirnya saya sampailah di stasiun. Setelah selang beberapa menit, akhirnya saudara saya sudah berangkat menaiki keretanya, dan saya juga bergegas untuk pulang kembali. Waktu itu saya pulang sekitar pukul 8 malam, dan di perjalanan juga saya harus melewati beberapa perkampungan untuk menuju ke daerah rumah saya. Nah, setelah memasuki beberapa perkampungan, mungkin hanya 5 kilo untuk sampai ke rumah, dan tepat berjalan di kebun karet, tiba-tiba saya dikagetkan oleh seorang pria yang memakai cetok di tengah jalan. Saya pun langsung mengklakson untuk meminta dia agar ke pinggir. Tanpa merasa ada kejanggalan, saya berpikir mungkin itu hanya petani yang pulang malam. Namun setelah 5 kali saya mengklakson karena dia tidak beranjak ke pinggir, lantas saya benar-benar kaget ketika ia menoleh ke arah jendela depan mobil saya. Ternyata yang saya lihat, pria itu menoleh tanpa wajah. Dengan sedikit mengucek mata karena takut halusinasi, saya coba pastikan lagi. Pria itu tiba-tiba menghilang. Dan di situ saya mulai merasa hal aneh dan ngeh bahwa itu adalah sosok makhluk gaib. Akhirnya saya gas lagi mobilnya dengan terburu-buru karena takut dan ingin cepat-cepat sampai di rumah. Dan ini yang lebih kagetnya, saat saya melanjutkan perjalanan dan melewati tempat sosok makhluk itu yang tadi di tengah jalan, saya langsung mencoba memastikan melihat ke kaca spion tengah. Sontak saya kaget karena baru saja melihat ke spion, ternyata sosok itu berada di kursi belakang mobil saya. Di situ saya panik sampai hilang kendali, dan akhirnya saya langsung tidak sadarkan diri pada saat itu. Singkat cerita, saya membuka mata dan yang saya lihat ternyata
nampak beberapa warga yang mengelilingi mobil saya. Setelah saya terlihat sadar, warga pun langsung menghampiri karena katanya takut saya ini sudah tidak bernyawa. Karena yang paling tragis, ternyata mobil saya itu menabrak pepohonan di jalan itu, sampai mobil depan saya begitu rusak. Dengan rasa heran, saya menceritakan semua kejadian semalam yang saya alami. Tidak berpikir kemana-mana lagi, saya langsung tersadar, mungkin ini akibat saya tidak menjaga omongan. Dan pembicaraan sombong saya waktu itu tidak hanya yang seperti saya sebutkan tadi. Namun, ada beberapa perkataan yang agak sedikit menantang saat melewati jalanan tempat saya kecelakaan. Saya pun menyesali perkataan itu, sehingga saya benar-benar mengalami kejadian mistis yang awalnya tidak saya percayai. Dan benar, ternyata saya mengirimkan cerita ini ke Kumis Podcast. Ini sesuai yang saya tulis tanpa dilebihkan atau dikurangkan. Pesan untuk kalian semua, cobalah untuk tidak menjudge seseorang dalam bercerita. Mungkin yang mereka alami itu benar-benar nyata. Yang paling benar, kita harus menghargai saja apa yang mereka rasakan.